Hi, I'm Restia, so enjoy this podcast. Bapak zaman dulu itu televisinya hitam putih. Wah, Film Rin Tintin. Rin Tintin itu adalah film anjing iya Pak. yang serba bisa. Hello everyone, what's up? Welcome back to Satcast, podcast for creative student. And baik lagi sama aku, Restia Ardita. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan juga pastinya harus semangat terus ya guys. Di episode kali ini aku bakal nemenin kalian semua dengan bintang tamu yang sangat-sangat hebat, inspirasi dan juga spesial, yaitu udah ada Bapak Dr. Haji Dedi Nur Hadiat, MPD, yang merupakan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11. And FYI, episode kali ini kita bakalan seru banget karena bakal ngebahas masa-masa SMA. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Kebetulan Bapak ini sekarang seperti dari dunia kayangan yang turun melalui black hole. Suatu kehormatan saya bisa menampingi Bapak siang ini di acara podcast kali ini. So, pasti kalian udah gak sabar banget kan guys? Langsung aja yuk kita tanya ke Bapak Dr. Haji Dedi Nur Hadiat. Oke, masa-masa Bapak SMA ini gimana sih Pak? Pasti seru banget kan? Kita mau tahu dong ceritanya sedikit Pak. Lucu ya pertanyaannya. Ini harus merenung dulu, kemudian menghilang, masuk ke lubang hitam, barulah sampai di tahun berapa ini? 21 Bentar, Pak. kebetulan Bapak ini sekarang masih berada di tahun 1963 ya. Bapak harus balik lagi ya. Waduh. Pertanyaannya apa tadi? Masa-masa SMA Bapak gimana? Masa-masa SMA? Ya sama, seperti kalian, tapi Bapak beda. Bedanya apa? Bapak itu dulu bukan seperti yang sekarang serba wah. HP, ada televisi. Bapak zaman dulu itu televisinya hitam putih. Wah, Film Rin Tintin. Rin Tintin itu adalah film anjing iya Pak. yang serba bisa begitu. Tapi kalau nontonnya itu kalau habis ya harus keluar karena bayar Rp15. Waduh. Kemudian begitu akhir-akhir ada film Joro. Itu bayarnya Rp25. Wah. Hanya untuk nonton film hitam putih. Kalau nggak punya uang ngintip di setelah dapat nonton juga begitu. Seru ya Pak ya. Dan kalau kayak masalah gitu. cinta juga Waduh. dulu unik. Kalau sekarang pakai WhatsApp ya Iya Pak, mungkin ngalami. Jadi kalau sekarang cintanya kalau Bapak dulu nggak begitu karena sekolah zaman dulu itu sip-sipan. oh, Sip pagi, sip siang. Tenang banget kalau sip siang. Bapak datangnya sip pagi, itu datangnya selalu pada saat mereka itu masuk di kelas kita intip. Waduh, Yang cantik duduknya di sana ya. Yang ini di peta, di bangku nomor 2 ini dilingkarin begitu. Kemudian bikinlah surat gambar hati, gambar apa diselipin. Nah, diselipin begitu. Kemudian besoknya itu ada yang hilang, ada juga yang dikasih jawaban. Nah, itulah yang berlanjut yang ngasih jawaban tuh. waduh. Beda kan PA zaman dulu dengan sekarang? Kira-kira cinta monyet ya Pak ya. Kalau kita kan dulu kayaknya pakai surat-suratan gitu ya Pak. Tapi kita dulu kalau sekarang udah bisa pakai sosial media dong ya Pak. Dulu belum Nah, ada. Kalau dulu kan belum ada. Nah, kita tuh nyari tahu si yang kita suka tuh gimana sih Pak kalau zaman dulu? Kalau ada respon, ternyata gambar hati itu ditulis jawabannya kemudian diselipin lagi, itu berarti wah tanda-tandanya berbunga-bunga, biasanya nggak bisa tidur. Besok saya harus apa. Gelisah itu. Kadang-kadang datang di sekolah jadi ngantuk karena apa malamnya nggak bisa tidur, sangat terganggu seperti itu. Tapi banyak yang jahil juga, kenakalan zaman dulu dengan zaman sekarang sama. Karena Bapak tahu banyak yang melakukan hal itu. Ketika ada saingan, orang yang lain juga sama melakukan hal seperti itu. Akhirnya apa? Ternyata yang membuat jawabannya bahwa cintanya diterima itu bukan orang yang duduk di situ, adalah teman Bapak sendiri. Begitu dikira diterima. Ternyata ketika ditanya orangnya
Ternyata orang yang bikin suratnya teman bapak sendiri, Pak. Iya, itu banyak kejadian seperti itu. Bahkan bapak punya teman di SD sampai membaca suratnya di kamar mandi, dia dibacakan intuisi Pak, karena balasan cintanya itu seolah-olah suratnya itu indah sih, dibacakan diulang-ulang sampai lecet surat cintanya itu. Padahal yang bikin surat cinta itu adalah bukan dari orang yang dituju, tapi dari temannya itu. Banyak kejadian seperti itu, unik memang dan itu berkesan. Wah, seru banget kan guys. Malah kayaknya kita kalah seru nih karena kita zaman pandemi kayak gini nih. Oke Pak, gimana sih Pak kira-kira masa-masa SMA Bapak dulu bedanya apa nih sama masa SMA zaman sekarang ya Pak rasakan? Kalau masa dulu yang Bapak itu apapun peristiwa itu selalu dibuka ya karena ini apa sudah SOP COVID ya. Iya, Oke. Hubungan dengan orang tua itu dari generasi ke generasi itu biasanya disampaikan lewat dongeng. Kakek cerita tentang si kancil dan buaya. Dia nenek buyut bercerita tentang satria, yang cerita tentang keomas. Dan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam percintaan. Kalau sekarang sinetron yang mempengaruhi. Kalau dulu pesan dari orang tua nyampe kepada kita, diterapkan dan berhasil. Iya, Kalau sinetron yang disampaikan pesan-pesan sinetron seperti begitu ditiru, rata-rata yang menirunya gagal total dan masa depannya suram. Wah. Kalau zaman dulu masuk masalah percintaan, Ya, Pak. banyak orang yang sukses itu adalah yang ditolak cinta. Wah, guys, jadi kalian jangan sedih nih yang ditolak, bakalan sukses guys. Ada syaratnya. Wah, ada syaratnya nih guys. Apa syaratnya? Ditolak cinta, yang menolak cintanya itu adalah orang-orang yang dekat dengan orang tua. Karena Bapak cerita tentang Sang Kuryang kan, kalau Sang Kuryang itu ditolak sama Dayang Sumbi tidak mempergunakan ilmu, maka musibah. Tapi kalau yang nolak cintanya itu berdasarkan pepatah dari orang tua, maka jadi anugerah. Ada yang mengatakan, sayang ya terlambat. Lupa kalau kamu kemarin kirim surat cerita, tapi aku terima, padahal belum punya pacar. Oh jadi saya bukan ditolak, tapi karena keterlambatan. Pandainya wanita pada zaman dulu. Iya. Kalau sekarang kadang-kadang cik najis, lu kagak nyermin apa? Bahaya itu. banget apa jam sekarang. Kalau Dayang Sumbi gimana coba nolakin aja nggak? Dayang Sumbi itu baru sadar kalau dia itu nyari kutu, pacaran zaman dulu nyari kutu. Oh begitu nyari nggak pernah nyari kutu, sekarang ada sampo ya. Dulu pacaran nyari kutu, begitu nyari kutu, oh iya kutu baru. Kalau orang Jawa kan kutunya digigit. Kalau orang Jawa begitu, coba tanya deh. Tapi kalau orang Sunda kutunya cuma disimpan di kuku, kemudian itu lagi nyari kutu lagi begitu. Tiba-tiba karena dulu itu tidak ada tukang cukur, rambut yang begini kagak ada. Ya, rambutnya banyak-banyak. Begitu disibakan begitu rambutnya, kelihatan lah ada yang nonjol di kepalanya itu, di kepala Sang Kuryang itu ada nonjol. Kemudian ditanyalah sama Dayang Sumbi itu, oh Kakanda ini apa yang nonjol di kepalamu gitu? Centong nasi. Jadi karena waktu kecil itu dimarahi sama ibunya, digetok sama centong nasi, kemudian pergi dan centong nasinya itu bukan cuma membekas, bahkan nempel aja di kepalanya gitu sampai dia itu karena saking keras-kerasnya begitu. Dalam kisah ya, kalau dongeng ya harus banyak bohong ya memang. Waduh, jadi guys. Ayo, itu cara menolak cintanya apa coba? Dayang Sumbi. Sang Kuryang itu adalah anaknya yang bertapa menjadi manusia sakti. Iya. Mau minta apapun dia berdoa dikabulkan begitu. Ketika jatuh cinta sama Dayang Sumbi juga jatuh cinta, orang ganteng, Sang Kuryang tuh ganteng. Di SMA kita ini yang paling ganteng semuanya tewas. Gantengnya Sang Kuryang luar biasa itu. Makanya Dayang Sumbi juga. Nah, kemudian bagaimana?
Orang kalau sudah bercinta nyari kutu dari hati, ngambil kutunya juga udah mesra banget saking cintanya kan. Begitu kelihatan ini apa, centong nasi. Kenapa ada centong nasi di kepala? Karena dimarahin sama ibu dulu gara-garanya membunuh si Tumang, padahal bukan dibunuh. Si Tumang itu masuk ke semak-semak, dikira itu adalah binatang buruan, maka dikasih ibu marah, dianggap Sangkuriang sendiri itu. Begitu akhirnya karena marahnya seorang suami, si Kumang itu kan suaminya Dayang Sumbi kan, spontan marahnya begitu kan, begitu kabur menghilang. Setelah ketemu di suatu tempat, wah, ada kesatria yang berbahasa gitu. Dayang Sumbi juga cantik karena dulu mah kan suka minum ramuan, ya kan? Makanya minumlah jamu apa ya? Jamu-jamu zaman dulu itu untuk awet muda bagus itu. Ya seperti itu, makanya pelajari lah. Nanti yang ingin jadi dokter pelajari ramuan-ramuan Dayang Sumbi ya. Kemudian setelah lihat di kepalanya ternyata ada centong nasi di kepala, berarti ini siapa? Anaknya. Kira-kira ayo, kalau kamu sedang bercinta berduaan, ternyata yang dicintainya itu, yang jadi pacarnya itu, yang dikatakan calon suami, ternyata anak saya sendiri, gimana? Wah, saya nggak mau. Sebab itu kan anak saya sendiri ya. Masa saya mau nikah dengan anak saya sendiri? Cara nolaknya? Oh, dari semua dikasih challenge ya, Pak? Habis ini, kira-kira bagaimana cara nolak? Anaknya sendiri bilang, Sangkuriang, kamu adalah anakku. Wow, kecewa. Iya kan? Kecewa. Dayang Sumbi gak begitu. Anda Dinda kagak percaya. Kalau orang Bekasi bilang gitu, Dinda kagak percaya kalau Kanda itu mencintai Dinda. Jawab Sangkuriang, mintalah permintaan apapun untuk membuktikan bahwa Kanda mencintai Dinda akan dipenuhi. Dayang Sumbi, ini peluang, mintalah yang berat. Berat apa? Minta perahu yang besar. Ya berat. Perahu yang besar itu dari kayu gelondongan, nggak boleh disambung-sambung. Mana kayu segede itu ya kan? Berarti gagal ya kan? Itu. Tapi Dayang Sumbi lupa. Kalau Sangkuriang sakti. Terbukti nggak kapal perahu yang besar tanpa kayu yang disambung-sambung? Terbukti. Nah, kalau kalian nanti menolak cinta, jangan dia sanggup. Ya, amat gitu kan. Ya, tapi Dayang Sumbi apa? Cinta yang kedua lengkap dengan danau. Itu. Kira-kira kalau perahunya sudah ada yang besar, tapi dia minta danaunya yang sangat luas. Kira-kira Sangkuriang bagaimana jawab? Dia jatuh cinta. Jatuh cinta. Semua diperjuangkan ya. Dayang Sumbi. Untuk menguji cinta seorang pria yang menaksir siapa? Dayang Sumbi. Restia. Restia Dayang Sumbi. Untuk mengujinya, nah itu seperti kalau dia ternyata serius, berarti ta'aruf. Di Islam tidak ada pacaran nyari kutu, nggak boleh. Bersentuhan tangan itu nggak boleh, sebab yang namanya tubuh wanita itu sensitif dan itu biasanya awal mula dan bencana luar biasa. Itu rekat alat COVID itu adalah anugerah dari Allah. Iya kan? Iya, Salaman sekarang kan begitu kan? Nah, dulu kan main pegang-pegang juga ada kan? Oke. Kemudian Dayang Sumbi ternyata kaget, yang tertawa minta danaunya juga. Iya, Dinda akan kubuktikan cintaku padamu. Ketawanya itu yang namanya ketawa orang sakit, Menggelegar. bukan cuma menggelepar, seperti gempa. Yang namanya bumi itu bergoyang. Namanya dongeng kan harus dilatabahkan. Oke. Apa yang terjadi? Ternyata perahu sudah ada.
Jadi airnya juga sudah naik dalam waktu singkat naik. Adik nggak seorang ini? Adik ya? Saya harus menikah. Anak sendiri. Ada jurus gitu? Tinggal satu perempuan. Kan tadi ada dua, minta perahu, minta danau, dan senjata pamungkas. Yuk, ada yang tahu nggak? Ini masalah cinta ini, bagaimana cara menolak cinta ya? Permintaan jurus terakhir dari yang Zumi apa? Minta sebelum matahari terbit, yang berbau. Burung-burung berbunyi. Sinar, kok terang benderang sinar. Ada sinar, ya pasti ayam berkok. Burung-burung juga berkicau. Kesalahan ada di siapa? Oh, ini logika ini besok AN ya. AN itu kan jadi uji ini nih. Ayo, kesalahan ada di siapa? Yang bisa kalah kalian sakti. Sang sakti. Tapi dengan strateginya Dayang Sumbi, ternyata Sang Kuryang karena sarung Kuryang nggak pakai ini. Dia pakai kesaktian. Coba kalau dia pakai jam tangan. Ini kan baru jam 12 malam. Senda mata gitu. Itu memang belum ada jam. Tapi tak ada jurus lain kan? Apa? Ya dulu untuk mengetahui waktu apa? Ini logika. Kita SMA kan terus logika. Nggak ada jam tangan untuk mengetahui ini jam berapa. Malam hari apa yang dilihat di langit? Bulan. Kalau tidak ada bulan, ada rasi bintang, makanya kita harus belajar. Kalau ini bintang Taurus, ini bintang apa? Itu ada peta. Oh berarti ini kalau bintang ini ada di posisi ini berarti masih. Ya, Korea pada saat itu berjuang. Padahal sinar itu dibuat oleh doanya Dayang Sumbi mempergunakan intan berlian yang bisa ketika itu untuk dihancurkan. Kemudian kan zaman dulu itu kan orang-orang ya kan yang bisa terbang, bacanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, nirakat juga bisa terbang dulu karena memang dengan berdoanya begitu kan, keyakinan dalam hati begitu. Itulah barangkali cinta zaman dulu, zaman bapak, cinta zaman dulu itu menerjemahkan orang tua dari Sang Kuryang adalah bagaimana strateginya untuk menolak cinta Dayang Sumbi dan bagaimana apa dan sebagainya. Mau AN hari ini yang mau AN yaitu Sang Kuryangnya diikuti supaya sukses apa dengan cara doa. Kalau Sang Kuryang kan doanya dulu karena tidak ada yang mengajari ya sendiri masuk di dalam gua ya, seperti itu doanya ya. Tapi kalau kita kan sekarang sudah ada ajaran yang diberitahu ya kan, setelah ada firman-firman kan kita tinggal melaksanakan. Yang ingin sukses dunia dan akhirat dekat dengan orang tua. Seperti zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu sukses karena dekat dengan orang tua, manut, kata orang tua cerita ini langsung direnungi. Oh bu, berarti begini. Tidak usah bilang bu, saya nggak demen nih sama si Anu, nafsu padahal jeleknya apa jangan begitu, nggak usah ngomong begitu. Oh iya, ibu tentang Dayang Sumbi menolak ya, itu keputusan. Maka orang zaman dulu itu sukses bagi kita. Pepatah orang tua itu begitu. Saran untuk yang sampai sekarang, siapa yang patuh dengan saran-saran orang tua yang dekat kalau ada apa-apa, minta saran, mau tahu dari hasil nanti nilainya harus
ya sama-sama yang masuk ke perguruan tinggi ternyata jadi YouTuber, masuk perguruan tinggi tanpa tes karena ternyata sertifikat YouTube. Coba tuh kan, sertifikat punya orang. Ayo pertanyaan apa lagi? Oke, Malah saya- bengong. Saya mau pesan Bapak para siswa SMA saya tuh gimana nih Pak? Pesan tentang apa dulu? Banyak yang namanya siswa itu pesan-pesan, Pak, bagaimana cara saya masuk perguruan tinggi tanpa tes, Pak, pesan-pesan bagaimana saya supaya orang saya itu tidak dikasih, Pak, bagaimana caranya supaya ibu saya itu benar-benar berbuat adil kepada anak yang jumlahnya 12 ke 21. Saya itu kalau hanya kasih jalan cepat. Bagaimana sih? Yo, pertanyaannya fokus dulu, jangan terlalu luas lah. Pak menjadi sukses dunia akhirat Pak. Sukses dunia akhirat. Ada yang bisa bantu nggak? Ayo, sukses dunia akhirat apa? Ya, ini kuncinya. Yang pertama itu kalau untuk akhirat ada 3. Ilmu yang bermanfaat, harta di jalan Allah, dan doa anak saleh. Itu untuk akhirat, ya kan? Kalau sukses untuk dunia ya kerja keras dibarengi dengan dunia itu kerja keras dibarengi dengan doa. Kenapa harus dengan doa? Setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing, punya kelemahan masing-masing, dan ilmu psikologi sudah mengatakan orang yang suka dengan warna terang, kuning, terang, warna muda-muda begitulah, muda dan sebagainya, orangnya happy, ceria, biasanya panjang umur karena selalu happy dan ceria. Ada yang suka warna seperti itu? Suka dengan warna-warna terang. Biasanya orangnya awet muda, sudah tua juga kayaknya masih cantik aja begitu kan, karena warna terang. Tetapi jarang yang sukses. Kenapa? Karena dia itu tidak ada beban, bodoh amat, pokoknya happy. Yang penting happy. Tapi kalau sukses mengalahkan kesuksesan orang-orang pada umumnya, tidak dibilang belum karena dia terlalu cantik dan sebagainya, tapi jarang suksesnya gitu kalau tidak disertai ilmu pengetahuan tadi. Ini bicara tanpa ilmu pengetahuan, nanti kita hubungkan. Tapi orang yang suka dengan warna biru tua, hijau tua, coklat, orangnya pendiam, serius, cepet tua tuh, rata-rata sukses. Kenapa? Besok mau KN ya, saya belajar, akhirnya belajar. Jadi, gimana ya besok? Gimana ya besok tuh orang-orang yang suka warna tua begitu tuh. Gimana ya? Gimana? Banyak aduhnya. Belajar lagi, pada udah belajar karena penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau orang yang suka dengan warna terang, gimana nanti? Gimana nanti? Tapi hal seperti itu akan dirubah dengan ilmu pengetahuan. Sekarang orang yang suka dengan warna terang juga banyak yang sukses karena kelemahannya kalau orang suka warna terang seperti ini, kelebihannya seperti ini. Berarti saya harus berdoa. Beruntunglah bagi orang-orang yang beragama, terlepas dari agama apapun. Ketika cita-cita itu tidak kesampaian, di negara-negara maju banyak orang yang bunuh diri. Di Amerika, di Jepang, bahkan di Amerika itu ada jembatan, di situ ada tulisan bagi yang mau bunuh dirinya kan terjun ya, yang mau bunuh diri silakan telepon dulu orang tuamu. Mereka kata telepon, begitu telepon di mana alamatmu dia, udah di Amerika ya. Di Jepang ada harakiri, ada apa macam-macam kan begitu kan. Tapi orang yang beragama ketika putus cinta, ketika datang suatu kegagalan, buka kitab suci. Kegagalan itu awal. Yes. Itu kan. Akhirnya sukses juga kan? Iya Pak. Berkat
kita lagi sukses dunia IoT. Oke, makasih banyak Pak atas obrolan-obrolan serunya. Guys, gak terasa kita udah ada di akhir pembicaraan podcast kali ini. So, banyak banget ilmu yang bisa diambil di podcast kali ini. Jangan lupa, kita masih banyak episode seru dan juga asik dan juga sangat-sangat bermanfaat. Oke, see you next time. Makasih banyak Bapak. Sebentar dulu, Bapak harus kembali. Bapak tadi tahun 1983. Karena tahun 2001 ya. Iya, Oke, Pak. Bapak balik dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun sana 1963 itu nggak ada COVID, jadi aman. Oh, jadi nggak usah pakai ini ya. Di sana nggak ada COVID ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih banyak Bapak. See you next time.